Bangunan dunia ini adalah budaya secara kafah yang dimakan oleh Tuhan itu diberikan untuk kita untuk membaca tanda-tanda. Iya. Baik, para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam suasana sehat walafiat, bahagia ya. Baik secara lahir maupun secara batin. Sehingga kita lagi ketemu di dalam salah satu channel YouTube kita, Mr. Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, tentunya acap kali saya sampaikan bahwa channel YouTube kita ini selalu berbicara fenomena-fenomena komunikasi. Ya, sehingga dengan demikian nampaknya komunikasi ini hampir tidak ada batasnya sampai ke ujung dunia. Ya, semua bisa dibahasakan dengan persoalan-persoalan komunikasi. Tentu saja termasuk diantaranya adalah satu yang sangat prinsip, yaitu tentang budaya. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan satu tamu dari Jakarta. Beliau tentu adalah sosok budayawan ya, sosok sastrawan. Saya pernah ketemu beliau sekitar tahun 2016 ya, kira-kira kurang lebih itu ya. Kurang lebih ya. Itu ya ketemunya di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya. Saya terkesannya dengan beliau itu dan saya memahami ya, Banyak sekali kesannya. banyak kesannya. Rupanya malam ini Allah pertemukan saya dengan beliau. Makanya tentunya saya berharap beliau hadir untuk memberikan satu nilai-nilai edukasi khususnya tentang budaya gitu ya. Saya perkenalkan beliau adalah Dr. Maman Al-Majid Limpas. Ya, beliau tentunya seperti saya sampaikan tadi adalah sastrawan, budayawan, dan juga beliau sebagai akademisi tentunya. Ya, Kebetulan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kalau tidak salah Pak Dokter 2016 ketemunya ya. Sekarang sudah 2024. Yang terakhir ya. Iya, yang terakhir. Kalau sebelum-sebelum kan masih melancong kiri kanan kan di Iya betul. Selangor Selangor ya. dengan UKM ya. Iya UKM ya. Tapi UKM apa? Kalau kita di sini UKM itu unit kegiatan mahasiswa, tapi Iya. kan Universitas Kebangsaan Malaysia. Iya di Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya ketemunya di sana beliau awal itu sekitar 2011 ya. 2012, kemudian kita berpisah 2016. Ya. Iya, kira-kira seperti itu. Dan beliau termasuk sosok yang tadinya kelihatan santai begitu. Tapi saya tidak bisa bayangkan kalau di balik kesantaian itu ternyata isinya tidak santai begitu. Berlebihan. Akhirnya, Biasa saja. iya, akhirnya beliau termasuk ya tercepat di dalam menyelesaikan studi. Barangkali pembimbingnya juga ikut heran di kala itu ya. Ya kan dokter itu kan yang bilang Iya. number one. Iya, Saya iya, bilang betul. ini kan bukan perlombaan. Kalau perlombaan ya hanya sebuah kebetulan. Iya betul. Tapi itu merupakan satu pembelajaran itu, satu inspirasi buat kita di kala itu ya. Aku jadi sejarah Bahwa ketika ada yang memulai, ada yang jadi pionir, yang di belakang itu harus tuturi handayani. Tapi kan sekali lagi itu bukan perlombaan. Iya, kan? betul. Hanya sebuah kebetulan. Iya, betul. Tapi karena keakraban Iya. kita jalan santai di Masjid Surau ya pada saat itu. Betul. Mungkin salah satunya sahabat yang paling apa ya? Iya. Ada santun perhatikan itu ya. Dr. Alhamdulillah dengan Iya. keluarga saya tidak lupakan. Di Alhamdulillah. detik-detik akhir Iya. pas kekurangan apa ya waktu print out itu Iya.
tesis atau disertasi Iya, di sini. disertasi. Tiba-tiba kurang gitu. Kurang. Itu saya masih ingat. Oh iya. Kurang 400 ringgit. Iya, iya. Nah, sementara harus Diselesaikan. dikasih bayar, Nah, tapi dengan spontan ada. Nggak tahu semangat dari mana gitu ya. Tapi itu ada. iya, iya betul. Itu sebenarnya kesan persahabatan yang alami. Iya betul. Itu bagian dari nuansa-nuansa budaya kita itu. Iya, itulah Iya, yang hilang. betul ya kita. Makanya Pak Dokter ya, pada kesempatan ini ya, kita mau bicara-bicara lah tentang budaya secara santai. Padahal yang bertanya ini kan lebih paham kan. Iya. Begini Pak Dokter ya. Barangkali kita berikan satu batasan gitu ya. Sebetulnya budaya sih itu batas-batasnya sampai di mana? Iya. Sebenarnya kalau bicara budaya itu Budaya, iya. salah pemahaman, banyak yang keliru paham. Iya, iya. Budaya itu sebenarnya kan semua lini kehidupan itu budaya. Budaya. Kalau kita bicara tentang bangunan, Iya. bangunan ini saja ya yang ada di sini itu kan juga budaya. Orang cenderung mengatakan budaya itu seni ya, Seni ya. tapi seni bangunan juga budaya. Negara ini kan budaya. Iya. Negara dibangun oleh pelopor kebangsaan yang sejak itu kan sebenarnya budaya kesatuan. Iya. Sulawesi Selatan itu kan punya budaya. Iya. Budaya itu kan bukan hanya dilihat dari bentuk seninya Iya. atau seni lokal kulturnya. Oke. Itu kan sebenarnya hanya satu bagian. Iya. Jadi dunia ini kan budaya. Iya. Budaya ketika budaya itu yang dibeda-bedakan, ada Iya. budaya Arab, ada budaya ini, ada budaya Sulawesi, apa semua. Itu kan setelah kemudian. Iya, Tapi betul. bangunan dunia ini adalah budaya secara secara kafah yang dibangun Iya. oleh Tuhan, itu diberikan untuk kita untuk membaca tanda-tanda itu Iya. menjadi bagian dari sebuah bangunan kehidupan. Iya, iya. Terus ketika bangunan kehidupan itu Iya. akan cukup luas. Iya, iya. Jadi jangan disempit-sempitkan. Iya. Jadi jangan hanya dipenggal kepada pojok-pojok seni yang hanya bentuk seni. Kalau Iya. begitu, kalau hanya dilihat dari sini ya, hanya seni tari, seni Iya. apa, seni puisi, itu bagian kecil. Bagian kecil dari budaya itu ya. Kreasi manusia. Kreasi. Tapi semua kreasi manusia, Hmm. apapun bentuk itu juga budaya. Iya. Jadi alam ini budaya. Budaya. Makhluk itu juga budaya. Budaya. Itu pun juga dipenggal-penggal, ada budaya makhluk yang mulai dari semut sampai tingkat dinosaurus. Iya. Itu juga budaya. Budaya. Nah, cuma kita mau masukkan di mana? Iya, iya, iya. Nah, ini kan tinggal karena ini kronis. Iya. Komunikasi humanis apa nih? Iya, romantis. Romantis. Humanis. Humanis. Iya. Kronis. Yang kita mau masuk di wilayah mana? Iya. Tapi tentu masuk pada komunikasi sesuai dengan jurusan ahlinya kan. Iya, betul. Kita komunikasi. Iya. Nah, Kan iya itu sih, betul. betul. Saya tertarik dengan Pak Dokter tadi ya, bahwa budaya kita ini kan beragam, ya, dia heterogen ya, iya, tentu saja muncul sentilan-sentilan, bagaimana membangun komunikasi budaya yang sifatnya heterogen itu ya. Ini pertanyaan serius banget ya. Nah, Iya, salah nih kalau jadi pertanyaan disertasi. Ini bukan diuji ya, tapi ini iya. direview, Direview. dieksplor kembali. Saya masih mau mendengar diksi-diksi itu ya. Ya, Jadi bagaimana kalau misalnya membangun kita komunikasi heterogen ya. Jadi kan sebenarnya ini kita begini. Jadi jangan terlalu kita kan sudah negara kesatuan misalnya. Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu menjadi katakan itu sudah sumpah menjadi harga mati. Iya, betul. Itu memang tidak bisa kita ubah. Iya. Tapi terkadang kita memaksakan kehendak, misalnya budaya itu dimasukkan, misalnya kalau sudah mayoritas Jawa, Iya. Sulsel. Nah. Contoh misalnya ketika misalnya mengatakan ini Sulsel loh, Iya. misalnya berada di Sulsel. Iya, Sulawesi Selatan. Ini Makassar loh. Iya, Makassar ya. Ini Bugis loh. Gitu. Iya. Lalu lari ke Jawa, ini Jawa loh. Iya, gitu. iya. Ini Sumatera loh. Gitu. Padahal kita ini kan sudah Iya.
bersumpah dengan sumpah pemuda itu kan Iya. satu bahasa Indonesia, dan kita sudah punya KTP nasionalis. Iya. Kita KTP Republik Indonesia. Iya betul. Kok ketika munculkan ini solution loh, itu arogan. Arogan. Itu sukuisme ya. Sukuisme. Berarti kita nasionalis. Iya nasionalis, betul. Ketika misalnya ini Bima loh, Iya. Ah, padahal kita sudah wilayah di Republik Indonesia. Iya, betul. Membangun komunikasi itu bagaimana memahami budaya daerah. Iya. Ketika masuk itu seperti ya kita sesuaikan. Iya. Tapi bukan berarti harus merubah dialek. Tiba-tiba Iya. karena Makassar berdiri di Makassar. Berdiri di Makassar. Ketika berada dengan Jawa, Iya. katanya beradaptasi harus berdialek Jawa. Iya. Lalu ke Sumatera berdialek Sumatera, ke Ambon berdialek. Ya rame loh dialek. Kalau hanya untuk canda-canda. Tapi nilai kesatuan itu Iya. bukan itu. Aha. Nilai budaya kita itu bukan itu yang kita bangun. Dalam nilai asas Pancasila kita, Garuda kita itu kan satu. Iya. Bhinneka Tunggal Ika. Ini ketika Iya. itu ya kita memahami bahwa ada selera itu sama dengan nilai rasa makanan. Kalau misalnya masakan Padang, Iya. masak apa? Ya kita walaupun misalnya tidak ada bangunan rumah Padang, tapi ciri khas rasa itu ini Iya. masakan Padang ini. Iya. Walaupun Rasa, berada di ya? Makassar. Masih, oh ini contoh ya. Oh berarti Makassar ini. Iya. Jadi nggak perlu rasa itu walaupun kita di gado-gado apa Iya. gimana. Tapi jangan dipaksakan. Misalnya ini kan kita kadang-kadang palsu ya. Iya. Kita rumahnya Padang. Iya. Lalu yang mengelola adalah orang Bali, lalu Bali. yang mengelola orang Makassar. Tapi Iya. rasanya berbeda. Pasti berbeda ya. Iya. Artinya kita tidak boleh kamuflase bahwa kita jujur bahwa dengan perbedaan itu menjadi Iya. nilai kesatuan. Ini kesatuan. Justru Sehingga tidak ada Iya. membangun komunikasi. Kalau sudah membangun komunikasi dengan nilai rasa Iya. sama itu, walaupun tidak kita paksakan dialek, kita tidak paksakan, Iya. itu menjadi satu kesatuan. Dan itulah ya budaya sebenarnya yang diharapkan Iya. oleh Tuhan itu sendiri. Iya. Makanya saya setuju dengan pernyataan Gus Dur misalnya. Iya. Bagaimana itu pernyataan Gus Dur? Oke, misalnya yang agama kan gitu, sudah hafal Al-Quran apa kiri kanan itu, atau memang hafal Injil apa semua, Iya. hafal kitabnya masing-masing. Kitab, iya. Menurut kita masing-masing, kalau tidak menurut kitab masing-masing, wah itu sudah laisa mini, bukan golongannya. Iya. Kalau golongan itu berarti itu mempertuhankan kitabnya, bukan mempertuhankan Tuhan. Pada Tuhan itulah Iya. nilai universal kesatuan itu Disatukan. maupun berbeda kita Iya. saling menghargai satu sama lain. Betul. Ada kan Pak Dokter yang namanya uhwa insania ya. Iya kalau membangun, dengan agama ya itu. Jadi kan jangan sampai kita tutup bahwa menurut pikiran kita, Iya. bukan menurut pemahaman secara umum kemanusiaan, nilai humanisme kemanusiaan. Iya, iya. Karena humanisme, kalau mau humanis ya kita harus komunikasi kemanusiaan. Iya. Itu yang paling kedepankan, dengan tidak melepas nilai-nilai keyakinan kita, agama kita. Iya, Itu iya. budaya. Anda mau agama apa saja, Iya. tapi ketika nilai-nilai luhur kemanusiaan itu yang dikedepankan. Iya betul. Sama dengan kalau kita menolong orang kan, Iya. yang lagi jatuh kan itu, Ah. kita yang loh kita ini saya mau tolong, ini agamanya apa? Iya. Suku apa? Atau suka apa? Enggak boleh. Betul. Nilai humanis itu, Iya. itu yang membuat harmonis, itu yang hilang. Iya. Kalau itu budaya itu yang itu yang menjadi pecahnya kita di politik itu kan. Kita tidak Iya. siap untuk kalah, Iya. hanya dalam ngomong aja kalah Iya. atau menang itu. Ketika tidak menang, Iya. masih juga yang ngocek kiri kanan itu dengan cara masing-masing itu. Iya. Jadi komunikasi yang baik adalah komunikasi nilai rasa kemanusiaan itu dengan perbedaan, bahkan Tuhan sendiri itu kan bersumpah kan. Iya. Persoalan tentang haram atau kafir atau apa semua itu kan persoalan Tuhan. Tapi jangan kita mengkelahi. Iya. Ketika kita mengkelahi bahwa misalnya bangun budaya kita yang terbaik menurut ini, lalu kapan kita mau bersatu? Iya. Gitu. Jadi kalau saya adalah nilai
Itu kenapa bisa terjadi demikian? Itu karena kekurangan kajian, kekurangan membaca, Iya. membaca perbedaan. Kita terlalu fanatik dengan ras kita masing-masing, Iya. tapi kita tidak mau memahami ras orang lain. Ras orang lain. Itu, kita hanya mau bangga dengan kultur kita, walaupun itu tidak punya nilai perbandingan secara komparatif yang nilainya hakiki, yang saling tolong menolong, Iya, betul. sehingga luntur itu. Komunikasi kita gitu. Jadi, ada jadi sekarang kalau misalnya berlari ke akademis, ada arogansi akademisi. Iya. Kalau misalnya bukan profesor ya harus panggil kelas profesor, ada kelas ini, ada kelas ini. Di akademis itu sudah luntur. Padahal sebagai benteng tentang kebudayaan ini kan sebenarnya di akademisi. Indonesia ini yang beragam ini apakah sudah berkomunikasi yang baik dengan kesatuannya itu, dengan kebinekaan tunggal ika kan belum tentu. Karena persoalan adalah karena kurang wawasan tentang kesatuan di situ, dan penanaman nilai-nilai kesatuan mulai dari bangku sekolah itu tidak dibahasakan, dikomunikasikan dengan baik, dengan bahasa nurani, bahasa logika, yang adalah bahasa arogansi, arogansi kekuasaan, arogansi tingkat kedudukan, tahta, lalu darah, ya. itu status itu yang dikedepankan, atau yang banyak adalah aksesoris pakaian. Nah, aksesoris banyak lah, bukan hanya persoalan cincin, bukan persoalan jam, tapi aksesoris tentang sekarang itu kan kita bisa rasakan bagaimana Indonesia ini keberapa sih yang kenapa sih harus macet misalnya? Iya, betul. Itu kan sebenarnya apakah jalan yang sempit atau kan karena arogansi perkembangan ya satu rumah mobil harus banyak gitu. Jadi bukan berarti tidak punya itu, tapi persoalan nilai-nilai untuk saling menghargai itu bukan ukuran tentang aksesoris, tapi nilai budaya, kesantunan, luhur, untuk tidak menyinggung perasaan orang lain itu penting. Itu penting, betul. Baik secara intelektual maupun secara nurani. Itu budaya sebenarnya. Itulah yang dibangun sebenarnya para nabi apapun. Itu yang tidak ada dalam kepemimpinan kita. Contoh misalnya, kalau mau misalnya melihat saya Bung Karno saya tidak pernah ketemu. Tapi nilai cinta saya sama Bung Karno itu luar biasa. Itu kan hasil dari dengaran, hasil dari baca. Betul. Padahal saya tidak pernah ketemu di Batam. Kesan negatif kepada Soeharto juga itu kan saya pernah lihat atau pernah menulis itu kan, tapi kan belum tahu kita bagaimana. Kan hanya karena membaca. Lalu sekarang saya kagum dengan Habibie. Ya karena saya ketemu dan kesadaran Habibie kan kecerdasan Habibie. Karena saya baca bukunya Habibie. Dan pernah ketemu. Seperti buku Mamonisme itu kan. Saya teringat buku Mamonisme itu. Itu kan sebenarnya saya jabat tangan dengan Habibie itu. Habibie itu ya tidak memilidasi orang, tapi dia sudah melihat tatapan itu luar biasa. Sudah tajam dia. Tajam itu. Dan tidak, kamu udah kamu gondrong nggak bisa kesini. Iya, ketika presiden tapi ketika Habibie meninggal, apa semua itu kan saya itu pas di bandara ya. Saya saya mendengar, lalu saya lihat, lama saya mendengar. Bukan karena Habibie karena orang Sulsel, tapi ini Habibie sebenarnya kan dia mau dilepas oleh Jerman. Saya teringat dengan ini. Dan saya tidak pernah diberi uang oleh Habibie. Lalu presiden yang lain itu kenapa tidak kita kagumi misalnya? Ini karena persoalan orientasinya, nilai cintanya yang kurang. Atau misalnya kalau misalnya karena doktor adalah orang agama Islam misalnya. Kenapa sih sampai ketika misalnya naik mau berkali-kali misalnya naik haji, naik umroh, lalu ketika tiba di
di biliknya Rasulullah Iya. itu menangis, padahal kan hanya lihat tembok gitu. Padahal nggak pernah ketemu kan. Iya. Tapi kenapa? Kok orang menangis? Iya, iya. Bukan. Padahal rumahnya hanya 4 kali 4 kali 4 Empat. kan 4. Hmm. Dan kan tidak di semen, tidak di tehel, tidak di tegel, tidak di apa. Iya, Tapi kok cinta. Ah. Oke. Berarti kan nilai cintanya kepada umatnya itu lebih penting. Nah, kalau misalnya pemimpin itu nilai cintanya, pemimpin apapun Iya. bentuknya, itu nilai cintanya kepada umatnya itu sama dengan rekor saya Ki Jabir Amin dulu Iya. di Sebuah Makassar misalnya. Ini saya tidak pernah diberikan uang, Iya. tapi rasa cinta saya luar biasa. Iya. Bahkan meninggalkan di saya itu kan saya wawancara khusus. Iya, iya. Karena dia sudah pensiun. Oke, ini menarik sekali ya kajian kita dengan Bapak Dr. Maman ya. Biasa dipanggil beliau adalah Bung Maman ya. Maman Bimpas ya, Majid Bimpas. Beliau tentunya tadi menyentil persoalan budaya itu bahwa ternyata bukan persoalan budaya yang kita pahami secara sempit ya, hanya di sekitar seni saja, tetapi justru budaya itu sangat luas cakupannya. Dan yang paling terpenting dalam budaya tentunya adalah sejauh mana kita memberikan satu naluri cinta di antara sesama itu yang perlu dibangun itu ya. Artinya tentu tidak melihat daripada status sosial, tidak melihat daripada agama, tidak melihat dari jabatan apa, tidak melihat daripada suku apa tentunya, tetapi tentunya kita berinteraksi, kita berkomunikasi terhadap sesama, tentu dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Baik para pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Saya tidak menyimpulkan lagi apa yang disampaikan oleh beliau. Mr. Koronis mengundurkan diri dan berterima kasih kepada Bapak Dr. Maman sudah hadir di Mr. Koronis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.